Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Ridwan Effendi. Ya, ketemu lagi di channel YouTube BDW Channel. BDW Channel. Kali ini aku akan membahas dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, komen Instagram, dan komen di YouTube menanyakan kenapa WDW Channel berhenti. Kenapa WDW Channel nggak ada upload video baru lagi? Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan itu, saya akan menjawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama, oke, kita review dulu film. Kita mulai berkarya yang real berkarya, yaitu komedi series The Bujang Kalau Satu ya. Ini saya mau menceritakan awal cerita yang sebetulnya ini judulnya bukan The Bujang Kalau Satu. Bukan The Bujang Kalau maksudnya. Itu ide tercetus dari para pemeran yang pada waktu itu sendiri saya tidak ikut andil dalam penulisan naskah dan penokohan. Nah, puasa tahun 2020 kemarin saya nganggur terus diajak. Celahnya apa ya? Saya cuma ditunjuk sebagai tukang edit, yang di situ saya kemampuan ngeditnya masih minim banget ya, mungkin sampai sekarang masih minim, tapi berkat kepercayaan mereka saya ditunjuk untuk ngedit video di VDW Channel ini. Karena ini awal ceritanya itu judulnya Empat Sekawan Mencari Cinta. Terus jalan dulu kan ini ceritanya ini, kalau nggak salah puasa kemarin ya, sekitar Ramadan tanggal setengah ya mungkin, kumpullah di rumah saya. Kemudian para pemain dihubungi, kumpul untuk istilahnya apa ya, briefing dulu mungkin ya. Anehnya di situ ini sudah ada alur, sudah ada pemain, tapi nggak ada naskah. Situ saya mulai mumet kan, iki coro Jawa nih Arab syuting tapi gak ada naskah, terus kepiye ya. Kemudian briefing sebentar, membahas alur ceritanya tanpa naskah. Ingat, itu udah bujang kalau pertama itu gak ada naskah sama sekali. Cuma saya di briefing sama teman-teman ini, ide cerita Empat Sekawan Mencari Cinta ini cuma diberitahu alur ceritanya saja tanpa ada tertulisnya. Itu cuma di briefing, gini alur ceritanya, awalnya begini, kemudian nanti si penokohan ini sudah ya bener-bener real. Penokohan saya pun nggak tahu itu namanya Meci, Marno, Paring, siapa lagi tuh, Muklis. Bener, itu kumpul semua, fix sudah kumpul. Nah, yang jadi problem kan pertama nggak ada naskah. Kita mau mulai dari mana aja juga bingung. Oke lah, kita setting pun nggak tahu mau di mana dulu, setting tempat kan. Itu sudah ada kameramen Nasikin dan Sahrul Afif itu waktu itu. Kemudian mereka berinisiatif untuk oke, kita shoot lokasi kita dulu, wilayah kita tinggal di sini, di tepatnya di Desa Buntingan. Kita shoot desa dulu sebagai opening ya, mungkin maksud mereka opening video sebelum ada kisah. Nah, shoot video opening barulah sementara si kameramen nge-shoot opening untuk ya, video untuk opening. Nah, yang di sini mikir ini mau gimana alur cerita pertamanya. Nah, kebetulan si Muklis ini kan bisa main gitar ya, Saryanto bisa main gitar. Kemudian dia punya inisiatif, oke, aku pertama di scene pertama ini aku bermain gitar dulu, kemudian aku telepon si Paring untuk menemaniku ketika aku gabut kan gitu. Nah, akhirnya terus-teruslah si scene pertama. Coba kita lihat scene pertama. Memang bener-bener real, nggak ada naskah, alur cerita pun nggak tertulis.
bener-bener alur pertamanya. Ini suatu hal ya, suatu istilahnya baru saya bongkar hari ini, karena ini benar-benar satu lokasi. Ini rumah saya yang kebetulan rumahnya di pinggir jalan. Itu dibikin 4 tempat, menurut saya 4 tempat, yang dimana yang di istilahnya yang pertama muklis pembukaan tadi itu adalah markas mereka berempat. Kemudian si Paring di dapurnya itu sebagai rumahnya Paring, ya sebetulnya itu satu rumah, tapi dibuat, inilah kelebihan improvisasi mereka dalam memerankan karakter-karakter ini ya. Saya cuma ikut alur saja, cuma karena kan saya nggak tahu itu alurnya harus bagaimana, kan nggak tahu, karena saya nggak briefing dan nggak diikut sertakan dalam perancangan naskahnya. Tiba-tiba saya di japri dan ayo bro, kita besok bikin video konten komedi karena kita lagi nganggur. Itu saya kaget. Saya tanya, nah, mana alur naskah dan alur ceritanya? Nggak ada yang nulis, cuma mereka itu sebatas mengangan-angan. Nah, alur sedemikian rupa mereka nggak nulis, kan hebat. Itu yang saya excited banget lah. Nggak ada yang nulis tapi mereka mampu menjalankan karakter mereka dengan wasis lah. Inilah instannya syuting WDW Channel di episode Bujang Galau. Ini sangat syuting yang sangat instan kali, karena ya bener mereka nganggur, tapi mereka nggak sabar untuk melihat hasil videonya setelah diedit. Ini bener-bener murni 1 hari, dari mungkin ya dari pagi sampai asar lah waktu itu. Nah, dan ini salah satu yang istilahnya video menurut saya pengalaman pertama saya sih, karena sebelum ini saya hanya cuma ngedit dari mereka yang sebelum menjadi WDW Channel. Itu adalah WDW Channel, itu masih pakai HP, tapi mereka mempunyai keinginan yang kuat bahwa mereka harus bisa nyewa kamera untuk istilahnya biar lebih kayak niat banget lah jadi YouTubernya. Nah, itu yang saya kagum dari teman-teman WDW Channel. Ya walaupun saya telat. Sebenarnya saya bukan dari bagian tim WDW Channel ini, karena saya cuma nusul belakangan aslinya saya. Tapi dulu sebelum saya istilahnya tetap di WDW Channel, saya itu cuma di story video mentahannya saja suruh ngedit. Ya masih pakai HP waktu itu. Ya sekitar 2018 2019 itu, tapi belum bisa trending seperti ini ya. Inilah keinginan yang kuat dari mereka untuk istilahnya apa ya? Merental kamera untuk hasil video yang jernih dan bagus. Patungan lah kita semua. Ini video yang di Bujang Galau 1. Kita take shoot itu ada nggak sampai hari sih, pagi sampai sore full. Dan kemudian itu malamnya habis terawih langsung pada kumpul semua. Aku ngedit sambil ditungguin teman-teman ini. Yang uniknya ini, saya ngedit baru setengah jalan, ya mungkin baru opening sampai ya setengah cerita sudah di istilahnya apa ya, diburu-buru simpen dulu mau lihat hasil. Ya loh, ini baru setengah kok sudah buru-buru di review kan. Ya katanya teman-teman nggak apa-apa, yang penting saya penasaran dengan peran-peran mereka, dengan acting mereka. Ya sudah, saya ikut teman-teman untuk nge-save yang setengah jadi. Baru setengah jadi itu habis taraweh sampai sekitar ya jam 9-an saya review. Ya saya ngedit di tunggu para rekan-rekan ini di save setengah jalan. Nah, saking kuatnya keinginan, mereka pinjam laptop di salah satu saudaranya untuk bisa melihat versi fullnya, seperti istilahnya
diyakinkan iki pecah pura nek ditayangkan yang layar lebar, istilah layar lebar untuk khusus TV dan sebagainya. Nah, waktu itu project baru setengah jalan, di save, kemudian pinjam laptop saudaranya, kemudian dilihat, wis oke iki bro, mantep, ora pecah, istilahnya Jawa nih kan, ora pecah, iki wani. Nah, setelah project itu jadi, nah, ini kan masih belum ada judulnya itu kan masih 4 sekawan mencari cinta. Nah, berangkat dari itu, dan channelnya pun belum WDW channel, masih WDW channel. Dalam ucapan Jawa itu WDW itu artinya punya kita, istilahnya dalam artian orang Jawa itu WDW itu dianggap seperti lah, ini semua punya kita, anggaplah ini milik kita sendiri, gitulah istilah. Rasa saling memiliki dan saling menjaga, itulah filosofi yang ada di WDW channel ini. Kemudian saya ketika video ini selesai, yang satu ya, episode pertama yang selesai, kemudian saya usulkan diskusi kepada teman-teman, bro, kalau nama kita WDW itu orang-orang pada susah mengejanya, nah terus gimana? Nah, akhirnya saya punya inisiatif untuk menyederhanakan, bukan merubah nama sih, ini menyederhanakan supaya mudah diingat-ingat oleh orang, WDW channel gitu kan ya, tetap maknanya masih sama tapi cuma saya menyederhanakan namanya saja. Kemudian saya usulkan, saya buatkan logo. Waktu itu saya istilahnya apa ya, pakai jasa desain logo ya, teman saya sendiri, untuk saya ya akhirnya jadi ini WDW channel. Tapi ini bentuk istilah versi satu warnanya saja. Kalau ada yang versi berwarna, ini logonya di sini. Setelah itu saya usulkan untuk kita sederhanakan namanya saja, tapi tanpa mengurangi filosofi dari channel kita. Terus teman-teman kan tanya, terus apa bro? Ketika di apa ya, disederhanakan menjadi apa? Kalau WDW gitu gimana? WDW ya lumayan bagus. Nah, setelah disepakati teman-teman, kemudian saya menghubungilah teman saya yang suka istilah ya, yang jago desain lah. Nah, nanti Instagramnya di bawah kalau mau desain ya. Nah, desain pertama sudah berhasil. Kemudian kita kesulitan di dalam judul. Masa judul seperti FTV 4 sekawan mencari cinta, itu kan seperti buah judul FTV ya, yang berseliweran di televisi ya. Kemudian bingung. Terus salah satu dari teman kita ada yang usul, gimana kalau jomblo saja? Nah, kalau jomblo itu sudah banyak istilahnya apa ya, sudah banyak video sinetron yang menggunakan kata-kata jomblo, istilahnya enggak istilahnya beda ya sama yang lain gitu loh. Kemudian saya terinspirasi dari nama tarian. Ini aslinya nama tarian ya, walaupun ini versi Jawanya itu namanya aslinya Bujang Ganong atau Bujang Ganong, koreksi kalau saya salah. Itu dari sekitar tarian-tarian yang berasal dari daerah Kaponan, Pakis mungkin ya, kalau saya salah koreksi. Terus saya adaptasikan ke pikiran saya, langsung saya tercetuslah The Bujang Galau. Kemudian saya usul ke teman-teman, kalau The Bujang Galau aja gimana? Ya nggak apa-apa kan gitu. Nah, akhirnya kesepakatan dari para pemeran dan para kameramen untuk judulnya itu The Bujang Galau. Ya, itu video saya sudah selesai. Ya belum saya save, masih dalam project draft. Saya tempel logo baru, ya bukan logo baru ya, penyederhanaan logo, dan kemudian plug The Bujang Galau. Itulah asal usul The Bujang Galau episode pertama. Dan kenapa pertanyaan kedua belum saya jawab, nantikan video saya selanjutnya hanya di WDW channel. Oke, kasih like, comment, and subscribe.
part 2 nya. Kalau banyak yang komen dan like, saya akan buatkan part 2 yang pertanyaan kenapa kontennya kok berhenti, mandek, gak teruskan lagi, gak mana-mana nama subscribernya. Komen di bawah, nanti kita bahas di part 2. Kalau ada yang mau part 2 nya saya buatkan, tapi kalau nggak mau ya bye.